pada segi 4, kita harus tahu dulu jumlah besar sudut pada segi 4 itu sendiri gitu ya. Kita akan melakukan pembuktian dari sebuah segi 4. Ibu berikan contoh di sini segi 4-nya berupa belah ketupat ya. Di sini adalah bangun belah ketupat. Kemudian dari bangun belah ketupat ini Bu Guru berikan nama sudutnya, yaitu sudut A, B, C, dan D. Kemudian dari sudut-sudut pada belah ketupat ini kita akan potong masing-masing sudutnya dan akan menyusun setiap potongan sudut tadi. Coba perhatikan tampilannya. Ya, di sini sudut A sudah Bu Guru potong. Kemudian sudut B. Kemudian yang ketiga sudut C. Terakhir sudut D ya. Kemudian dari potongan-potongan keempat sudut ini akan kita susun ya. Perhatikan susunannya. Pertama sudut A dalam posisi terbalik. Kemudian sudut B, sudut C juga dalam posisi terbalik, kemudian sudut D. Ternyata keempat potongan sudut dari belah ketupat tadi atau dari segi 4 tadi membentuk satu buah sudut putaran penuh gitu ya, satu putaran penuh. Nah, kita ingat bahwa besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Dari sini kita tahu, kita bisa menyimpulkan bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D menghasilkan 360 derajat karena dia satu putaran penuh gitu ya. Berarti kita bisa menyimpulkan di sini bahwa jumlah sudut pada segi 4 itu adalah 360 derajat. Jadi setiap sudutnya jika ditambahkan itu menghasilkan 360 derajat. Paham ya anak-anak ya? Yang membedakan dengan segitiga kemarin, kalau segitiga kemarin jumlah sudutnya adalah 180, sedangkan pada segi 4 ini adalah 360 derajat. Nah, ini berlaku pada aja gitu ya. Nah, ternyata aturan jumlah besar sudut pada segi 4 ini berlaku untuk semua segi 4 ya, baik itu segi 4 beraturan persegi. Nah, persegi itu segi 4 beraturan. Kemudian segi 4 tidak beraturan. Contohnya persegi panjang, belah ketupat, tadi kita contohkan trapesium, layang-layang, jajar genjang, dan segi 4 tidak beraturan lainnya. Jadi aturan besar sudut pada segi 4 itu bisa berlaku untuk semua segi 4, baik itu segi 4 beraturan maupun tidak beraturan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru soalnya di sini Bu Guru menampilkan sebuah segi 4 tidak beraturan. Segi 4 tidak beraturan dengan Ibu berikan nama sudutnya sama A, B, C, dan D. Kemudian diketahui sudut A besarnya 100 derajat, sudut C 120 derajat, dan sudut D 60 derajat. Lalu, berapa besar sudut B? Nah, kita akan mencari nih, berapa besar sudut B. Ingat bahwa aturan dalam segi 4 besar sudutnya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D menghasilkan 360 derajat. Baik, kita akan coba jawab. Karena sudut A itu 100 derajat, sudut C 120 derajat, dan sudut D adalah 60 derajat, maka sudut B adalah, kita masukkan ke dalam aturan yang di atas tadi ya. Sudut A 100 derajat, sudut B belum diketahui, ditambah 120 derajat, ditambah 60 derajat menghasilkan 360 derajat. Lalu kita hitung penjumlahan dari 100, 120 ditambah 60 menghasilkan 280 derajat. Berarti dari sini kita tahu bahwa sudut B
adalah 360 derajat dikurangi 280. Hasilnya sudut B adalah 80 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan semua, baik itu sudut A, B, C, dan D, setelah kita tahu bahwa sudut B ada di 80 derajat, maka hasilnya akan tepat 360 derajat. Jadi kalau anak-anakku semua menghitung, ternyata hasilnya setelah dijumlahkan kurang atau bahkan lebih dari 360 derajat, itu tandanya, tandanya kita kurang teliti dalam menghitungnya, begitu ya. Mudah ya anak-anak ya, tidak terlalu sulit ini materinya.